wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai manajemen fisioterapi pada post operasi ligamen cruciatum anterior. Sebelum kita membahas mengenai cedera ACL, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pengertian dari ACL itu sendiri. Ligamen cruciatum anterior merupakan ligamen yang terdapat pada sendi lutut yang menghubungkan antara tulang femur dan tulang tibia. ACL sendiri memiliki peranan yang fundamental terhadap stabilisasi dari sendi lutut. Menurut Brazilian Journal of Physical Therapy tahun 2019, cedera ACL lebih sering dialami oleh kaum muda hingga dewasa, terutama pada atlet profesional. Pada atlet olahraga yang mengalami cedera ACL, pada umumnya dilakukan tindakan pembedahan yang diikuti dengan program rehabilitasi. Tingkat keberhasilan dari pemulihan ACL berbeda-beda setiap individu, tergantung seberapa berat cedera yang dialami. Dikutip dari American Champion Sport Medicine tahun 2017, pada atlet profesional NBA, data statistik menunjukkan hanya 78% pemain NBA yang kembali ke kompetisi pasca ACL rekonstruksi, dan 44% dari mereka menunjukkan penurunan dari performance atlet. Studi lain menunjukkan bahwa 82% pasien yang mengalami rekonstruksi ACL kembali ke beberapa bentuk olahraga, sedangkan 63% kembali ke tingkat partisipasi pre-injury dan 44% ke atletik kompetitif. Mekanisme terjadinya cedera pada ACL terjadi saat lutut dalam keadaan fleksi, di mana kapsul sendi dan ligamen dalam keadaan rileks dan femur dapat dengan bebas berrotasi terhadap tibia. Kemudian, dorongan dari femur dapat mengakibatkan tibia terdesak, sehingga menghasilkan tekanan yang dapat mengakibatkan cedera ligamen pada sendi lutut dan rotasi femur pada tibia. Tes spesifik fisioterapi dalam manajemen ACL yang pertama yaitu Lachman test, kemudian yang kedua adalah anterior drawer test, dan yang ketiga adalah pivot shift test, dan pemeriksaan penunjang yang digunakan adalah MRI. Berdasarkan protokol Post-Operative Rehabilitation Program for Anterior Cruciate Ligament Reconstruction tahun 2011, manajemen rehabilitasi ACL dibagi dalam beberapa fase. Yang pertama, fase 1. Exercise yang digunakan dalam fase 1 ini meliputi 1. Ankle pumping, range of motion, strengthening, dan stretching. Goals pada fase 1. Mengurangi inflamasi dan pembengkakan. Range of motion 0 derajat hingga lebih dari 110 derajat pada akhir minggu ketiga post operasi. Aktivasi otot quadriceps. Kriteria untuk lanjut fase 2. Mampu ekstensi knee secara full. Mampu mengontraksikan otot quadriceps, terutama vastus medialis oblique muscle. Fleksi knee lebih dari 110 derajat, dan mampu mengontrol level nyeri untuk perkembangan latihan. Selanjutnya yaitu fase 2. Dalam fase 2 ini mencakup range of motion, proprioception, stretching, dan strengthening.
Goals pada fase 2 meliputi mampu mengontrol nyeri dan pembengkakan, mampu melakukan range of motion 0-135 derajat mendekati full ROM pada minggu ke-12 pos operasi, mampu melakukan SLR, full weight bearing dengan pola jalan normal, menggunakan stationary bike dalam latihan sehari-hari, meningkatkan kekuatan kaki bilateral dan core control. Kriteria yang harus dicapai untuk lanjut ke fase 3 yaitu mampu full ROM, double leg squat dengan kontrol motorik yang baik pada permukaan yang tidak stabil, memiliki kontrol yang baik dan simetris saat latihan penguatan pada hip dan core. Kemudian fase 3. Fase 3 mencakup range of motion, strengthening, proprioception, dan cardio. Goals yang harus dicapai pada fase 3 meliputi meningkatkan kekuatan hamstring, quadricep, gluteal, dan core dengan dynamic exercise, meningkatkan keseimbangan dan proprioceptif, aktivitas aerobik selama 20-30 menit yang dilakukan 3-4 kali per minggu. Kriteria untuk lanjut fase 4 sendiri, mampu single leg squat hingga 70 derajat pada permukaan yang tidak stabil, kontraksi hamstring pada level medium resistance, mampu mengontrol postur dengan baik pada saat melakukan double leg stance. Terakhir yaitu bukti peningkatan kekuatan pada otot hamstring, abduktor hip, extensor hip, dan rotator. Selanjutnya yaitu fase 4. Dalam fase 4, exercise yang digunakan meliputi strengthening, proprioception, dan plyometric. Selanjutnya yaitu kriteria goals yang harus dicapai pada fase 4 meliputi peningkatan agility dengan pivoting dan jump, mulai latihan jogging dan running drills, memaksimalkan kekuatan quadricep, hamstring, hip, dan core dengan latihan fungsional. Kriteria yang harus dicapai pada fase 4 untuk lanjut ke fase 5 sendiri yaitu mampu melakukan latihan plyometrics dengan kontrol motorik dan kontrol core yang baik, peningkatan aerobic endurance dan mampu berjalan di atas permukaan yang datar, kekuatan dan endurance baik pada ekstremitas bawah. Kemudian fase 5. Pada fase 5, exercise yang dapat digunakan mencakup agility, plyometrics, running drills, sport-specific drills. Goals yang harus dicapai pada fase 5 yaitu
olahraga kelincahan dan proprioseptif spesifik, latihan plyometrik progresif, dan kembali ke latihan olahraga spesifik.